ter. Ayo tau muni to ah. Mosok kowe wong sariawan ya ket mau meneng we, Jan. Kudu piye iki wah. Mas Bara. Den ayu. Kok iya dolanane manuk. Salah manuk sing iki dong. Aduh, stres iki kan, iki kan ada gadis cantik makanya langsung bergerak loh. Ayo. Kan Ki, langsung aktif loh ana Den Ayu loh. Aja dingonoke Den stres. Iya maaf ya Allah. Iki lho Den, manuke Mas Bara piket mau janok meneng lho kok. Mas Bara piket mau iki koyo interogasi maling Den. Kesel Mas Bara sing ngomong terus. Karena enggak ada wanita cantik di sampingnya. Coba kalau ada aku. Apa langsung bergerak iki lho tak iki. Sarapane kurang po ya Den. Tapi kok yo kurang kasih sayang iki Mas. Ya Allah. Kasih sayang pi to Den. Bendino lho tak cetheti terus, tak elus-elus. Lah iki percaya aku. Percaya Den Ayu iki lho nganti tandurane lho seger buger ya. Masya Allah. Wis Den apa tak unggahke sik lah. Oke, naikin aja iki. Ono tamu istimewa bare kok. Den Ayu lho iki. Amin lho iki. Sing santun lho iki ana tamu kok malah ning dhuwur jauh. Ya sepurane to, Den. Ora santun. Mas Bara ki dhuwur iki kurang ngomong. Ini yo ngene iki. Ya Allah. Gedinglek ya kurang. Sekarang kesibukannya main burung ya. Ya Allah. Ya jane iki ora bermain burung sih Den. Nyatane ya Mas Bara ngurusi kabeh gaweane nyonya lho Den. Sibuk ya sekarang ya. Pantesan ini dari kemarin kok karo kae bocah cilik iku lho, bocah SMA kae lho. Sopo jenenge imut-imut. Pantesan ya Mas Bara ki imut terus kok Den. Yo kok ya pantes enggak pernah kelihatan. Ternyata kesibukannya ini nih. Kan ini kan juga dibuat kayak ibaratnya zaman sekarang itu slow livingnya Mas Bara. Oh, slow living kalau sekarang. Mas Bara disuruh sama nyonya ya udah. Tapi enggak living together kan? Ya, itu kan nanti tuh Den. Doakan saja. Oh iya. Atau mau didapetin sama Den aja juga gak apa-apa. Jangan Mas kok digrebek warga engko nek karo aku. Ya enggak Den. Atas nama halal aja gak apa-apa. Oh iya. Terus Den ini dari mana ngomong-ngomong? Ya biasa jalan-jalan ya anak muda iki lho. Outer iki lho wis masang. Kayak pitik sobo ya Den, senengane jalan-jalan. Kurang ajar ya. Iya Den. Mas Bara ki mah kok berjalan-jalan ya Den. Ya iki gaweane ya. Yo tapi kan Mas Bara dibuat hobi gitu loh, dibuat santai. Makanya yo wis hal-hal kayak gini tuh mungkin biasa. Iya Den. Jadi kan tanggap slow living aja, tanggap hobi. Karena udah terbiasa aja ya. Sekarang udah suka ini sama alam-alam sekarang. Dari dulu kok Den. Kan dari Mas dulu. Bara tuh National Geographic banget loh. Oh wow, keren banget gitu sih kan. emang, insyaallah. Sekarang ya terjun di dunia kayak gini juga Den. Nuwun sewu Mas Pak. Ya Allah sinten iki. Ya Allah tiba-tiba banget kok. Niki kula Vigo. Oh, Mas Monggo Mas pinarak Mas. Niki Gimana Mas Vigo? kula niku ajeng nawake bibit niki. Oh. Apa itu kok kayak asing ae ya? Lah iya Den. Amangka cobi dipirsani riyen. Iki bibit apa iki imut-imut iki lho. Seru ya Mas. Sanes Mas. Sanes. Kok sere kok. Iki apa to Mas? Bibit apa Pandan, Mas. duren kok iki? Kok pandan. Duren bukan duren? dong. Terus Duren kok apa warnane ini? ijo? Pisang iki yo. Pisang ya iki ya. Sanes Mas. Pisang kecilian lho Mbak. Udah kita tuh gak usah sok tahu Mas, coba kita Yoi, tanya yoi. aja. Bibit talas Mas Mbak. Bibit talas. Talas itu namanya singkong, ubi. Talas itu bukannya aduh hari ini kok talas banget ya? Panas. Oh panas. Oh. Talas itu apa sih? Singkong ya Mas. Talas singkong, talas Oh. itu umbi Pak. Oh, Enak dimaem kok Pak. koncone telo jebule ya. Iya, koncone telo, Den. Ya ampun. Mergane Mas Bara iki klione nandure nandur pohung tok Mas. Oh. Lah hane nyonya iki sini gur pohung. Terus Mar sama itu, rasa sama itu. Kacang, ngono iki, Tak Mas. talas sih kowe. Ora Mas, iki kan bentukannya masih muda ya Mas ya. Yo isin nom. Isik nang kok iso kepikiran nanem talas ngono lho. Kalau aku kan isik kepikiran shopping, gemes ngono lho, wanita karir, wanita independen. Kok iso nandur talas lho? Makanya isu, Den. Coba diinterogasi aja, Den. Iya, Mas. Ceritane Jawa Mbak ceritane. Nggak Apa apa-apa. kabeh Mas? Kita tuh pendengar pirang yang meter baik nih Mas loh. daune Mas. Waduh. Tuh tenan iki Den. Ya apa kita kan pendengar yang baik. Buat dipesenke GoFood sik to Den. Oh iya Tuh ya, iki. terus lah kerengosan iki saya tak pesen ke Mas ya kali cerita sih. Oh ya. Jadi iki apa Indonesia Mbak penake Mbak? Ya Indonesia aja. Oh Indonesia. Campur ora apa-apa Mas. campur ya. Ya Mas sampai Bara nak wis dua nino. selera. Den ayo ki Iya. multi bahasa banget. Multi language. Multi language. Indonesia campur Jawa. Iya, Mas, oke. Tadi biyen gitu Mas.
Tahun piro, Mas? Kelingan zaman semono lho. Jadi dulu niki talas ki jadi tanaman pagar. Tanaman pagar ki tanaman sik ditanam nang pinggir galengan nggih. Oh iya iya. Nang pinggir to. Heeh. Ngono kuwi. Dadi mbiyen ki nandure ki gur sithik-sithikan ngono kuwi, Mas. Terus aku karo bapak ki suatu ketika ki nang pasar. Nang pasar ki ya gur iseng-iseng jane wae. Takon-takon ki kok ana talas ki rega piro? Regane kok sekilo iso tekan 13.000, 14.000. Mulai tertarik ya. Nah, dari situ mulai tertarik sama bapak. Wah, akhirnya mulai belajar itu orang yang guna juga. Belajar lewat YouTube. Woi, YouTube. Sosmed ya, Mas. Lewat sosmed. Nah, sekarang zaman maju, Canggih, modern. zaman canggih, zaman modern, belajarnya lewat sosmed. Salah satunya YouTube. Mulai belajar lewat YouTube, ternyata budidaya talas itu seperti ini. Oh, kok kelihatannya mudah ya. Jadi kita cari-cari tahu ternyata yang ada di dalam YouTube itu rumahnya deket. Oh, alah tanggane jebule. Akhirnya saya sama bapak akhirnya ngajak beberapa petani juga. Oh, ayo sinau, ayo belajar bareng ke tempat budidaya. Namanya Pak Tri. Pak Tri, terima kasih Pak Tri, ini bermanfaat iki. Motivator. Mentor juga ya Pak Tri. Oke Mas, nek misalkan yang pasar ki kayak ngene ki berpikiran nanam tales, orang kayak Mas Barep malah es teler jumbo jal sing dipikiri. Iki lho nanam tales dah kok nonton YouTube ketemu tanggane jal. Jogja saiki panas, Den. iki Jogja Saiki panas iki. desa iki kaya kutha dan ibarate musim itu tidak bisa diperkirakan. Ya dan iki tidak kok bisa ayame ya diprediksi. Mbak tolong Mas iki digusahke ya Allah. Yo jenenge wae yo ingon-ingon ki yo ngene to, Den. Den nemu ingon-ingon. Wis pakane urung iki. Animal welfare, Den. Oh iya, Kesejahteraan kesawan. hewan. Heeh. Kan tidak menuntut untuk produksi aja. Oh iya. Kesejahteraan diperhatikan, Dok, Den. Lanjut ke topik, Dok, Oh Den. iya. Mas kok kayak gengsi tenan yo. Nonton YouTube nandure iki. Makane iku iki. Heeh. Ono ilmu yang dihasilkan lho, ono sik diserap nek utak ki ono, terus bisa bermanfaat ngono lho. Ora apa Den, ayo shopping tok, Mas. Astagfirullah, kene olo-olo ki aku tembekan. Ini lho. Tapi ya Mas sik kan iso kepikiran terus nek jene iki apa ya? Kan harus diamati ke, langsung dieksekusi ngono lho Mas. Nah, awalnya piye Mas kok iso nandur? Terus nandur iki ning ndi? Terus Lah niki sepiro ngono ki lho Mas, ate kayak uji coba niki. ini Jogja kan, kita di Yogyakarta kan. Iya. Sekarang udah maju ya, Den. Nah ya, gimana itu Mas awalnya itu gimana awal menanamnya itu? Jadi ya awalnya itu tadi. Awalnya itu nanamnya cuma sedikit. Saya sama bapak tuh nanamnya cuma sepetak kecil. Terus mulai tertarik kita belajar lewat YouTube. Kita juga belajar ke ahlinya juga. Kita datang kita belajar gimana cara budidaya talas. Nah, mulai dari situ kita ingin mengembangkan talas dalam skala yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Karena kita nggak punya lahan sendiri, akhirnya kita nyewa. Karena untuk saat ini juga banyak lahan itu yang kurang dimanfaatkan atau istilahnya menganggur gitu. Karena petani kita kan sudah mulai tua juga. Nah, kita manfaatkan, kita sewa, kita minta tanahnya untuk digarap. Akhirnya kita mulai olah lahan. Setelah olah lahan baru kita tanami talas itu tadi gitu. Nah, untuk saat ini luasan saya juga baru tanam loh Mas Pak kemarin. Walah, baru banget iki. Baru banget. Fresh. Bisa kita ikut Mas Barep wae ding. Ini kalau nanam lagi iki diajak Mas men berguna bagi nusa dan bangsa. Biasa dados buruh, Mas. Makane niku pun biasa kongkon-kongkon denayu dihapusi, digathaki ngono. Kula panganan sehari-hari itu, Mas. Besok tak ajake tak tanam. Kita tanam setelah diolah nanti tanam talas di lahan gitu. Nah, kenapa kita kok tertarik di talas juga? Gitu. Nah, yang pertama kita setelah belajar kita tahu budidaya talas
oh kok ternyata mudah ya, talas itu dibudidayakan. Nah itu kita mulai semakin tertarik untuk membudidayakan gitu. Selain dari harganya tadi Pak, ya, dua harganya lumayan gitu. Nah terus yang ketiganya itu banyak keuntungan. Salah satunya setelah kita beli bibit yang pertama, kita nggak perlu beli bibit lagi Pak. Gitu. Bibitnya udah tersedia. Nah, gitu. Ini kan anak talas ini. Oh alah. Jadi nanti ini kalau udah tumbuh bisa ditanam lagi. Ya. Oh alah. Jadi kalau ini kita beli bibit, tumbuh, nanti muncul anak Mas. Muncul anak. Lah, anaknya yang mana ini? Anaknya Sing jiki. ini semua anak ini. Oh alah. Wah, ini muda-muda Anak-anak deh, ini masih muda. bocil-bocil. Oh alah. Talas yang besar-besar pun awalnya juga cuma segini-gini ini. Awalnya cuma segini, jadi kita rawat akhirnya tumbuh besar gitu. Nah itu keuntungannya tadi agak kita nggak perlu beli bibit lagi, terus produk turunannya banyak. Produk turunannya, jadi talas itu mempunyai banyak produk turunan. Bisa diolah berbagai macam olahan seperti keripik, kemudian Bolu. Nah, Aku ya seneng nemen nih kalau nek konsumen ya aku nemen yakin sering Nek iki mengkonsumsi. senengane mangan tok Mas. Heeh. Gawe ra gelem Mas, den Iya, ayu iki Mas. betul. suka makan bolu sama Iya seneng, tapi kayaknya nek talas kayak aku pengen banget deh kayak sehat healthy seperti itu loh. Nah, mungkin yang Mbak makan itu di pasar, satunya kalau beli bolu mungkin bisa jadi itu dari talas itu Oh tepungnya. alah, Gitu. oh tepungnya. Tepung yang Olahan bisa tepung, diolah ya. jadi tepung. Tapi ini talasnya jenisnya apa mas? Ini talas jenis Pratama. Wah Pratama jangan yang ngerti Pratama Arhan gue. Kuwi pemain Iya bal ora? Den, Lah yang ngerti kedigajul lho. kuwi. Kok jenenge Pratama sih mas gemes loh, iki ini ganteng loh. Ya kayak Mas Darren Seneng, kita Den. Beda. Tapi namanya kok bisa Pratama? Heeh. Ini ada sejarah juga. Sejarahnya mas. Sejarahnya Gimana? juga. Konon katanya Apa nih bener, yang Mas. sisi kalau Pratama Arhan gitu. Beda ya. Oh beda. Jadi talas Pratama ini ditemukan oleh profesor ilmuwan dari IPB ya waktu itu. IPB dari LIPI apa ya, ini lembaga penelitian gitu. Yang bener mas. Bener. Oh bener. Bisa dicetak, ya. Isu ya. Ada tiga profesor dari IPB itu menemukan jenis talas yang baru gitu. Jadi nama Pratama ini diambil dari nama gabungan ketiga profesor itu. Nah, talas Pratama ini itu merupakan hasil persilangan, gitu. Persilangan dari talas Semir dari Sumedang dan talas Sutra dari Thailand, gitu. Nah, persilangan kedua itu menghasilkan jenis baru, namanya ini talas Pratama. Gitu. Mas gawe lah kuwi men ana singkatane Denayu Mas Barep Demas gemes iku. Yo, ngesuk wae. Misal manuk Mas Barep wis ngendok, mau netes tak jenenge. Manuk wae Iya, Den. sana. Oh, ngono ya, ya Mas. Pratama Mungkin ya. nek selama Mas Vigo berkecimpungan di talas ini, target pasarnya tuh siapa aja dan di mana aja Mas itu yang tinggi Mas. Target pasarnya ya, kita kan dulu belajar di tempatnya Pak Tri. Nah, Pak Tri itu juga sebagai pengepul talas gitu. Nah, kita udah dapat satu nih, satu pasar gitu. Distributor juga ya. Ada distributor juga. Kemudian yang kedua di Sleman ini Mas. Di Sleman ada bukaan ekspor gitu, terutama untuk talas. Ada ekspornya ternyata talas. Sampai ke mancanegara berarti. Mas? Sampai ke mancanegara gitu. Keren. Produk lokal, produk desa awalnya yang banyak diremehkan ternyata Tuh. bisa Mendunia. mendunia Iya. sampai ke mancanegara. Nah, ini juga salah satu potensi yang besar untuk dimanfaatkan. Nah, yang ketiganya kita menyasar UMKM lokal gitu. UMKM kan seperti tadi kan bisa dibuat berbagai macam olahan. Iya. Ada keripik, ada bolu dan lain-lain. Nah, kita nyasarnya di situ. Nah, kemudian selanjutnya ya kita pengen untuk ini jangka ke depan, jangka panjang kita pengen mengolah talas sendiri. Jadi apa iki disepil-sepil pora iki? Itu rewang damel olah mboten Mas Den. Ayo siap. Kok aku ya Terus kerewangi nandur, Mas. pame. Boleh nanti berdua diundang. Oh, oke, Mas. Boleh itu. Untuk menjadi tester, Den ayo siap. Iya, aku konsumen aja. Oke Den. Mungkin Mas
lama tanamnya talas ini dari awal nanam sampai panen itu berapa bulan dan itu mungkin melewati masa-masa apa aja, Mas? Oh ya, oke. Talas ini sekitar 7 sampai 8 bulan. Yo kayak wong hamil ya. Pitung sasi loh iki ya Allah tinggep. Jadi ono mitoni barang ono apa sih? Ya mitoni ku sebenarnya. Jangka waktu talas ini memang lumayan lama, 7 sampai 8 bulan. Jadi selama itu sebenarnya bisa dikasih selingan. Jadi jarak tanam talas ini kan kalau idealnya ya 1 meter atau 1 meter 10 kali 60 sampai 70 cm. Jadi jarak antar bedengan itu 1 meter. Kemudian jarak antar tanaman itu 60 sampai 70 cm. Alasannya adalah karena talas ini masih bibit, masih kecil-kecil. Iya. Nanti kalau udah umur 1 bulan aja deh, 1 bulan atau 1 sampai 2 bulan, itu daunnya udah lebar-lebar, Pak. Daunnya udah tinggi, udah lebar-lebar. Nah itu kan daunnya nanti biar nggak saling tabrakan. Terus berpengaruh juga di umbinya gitu. Oh yang di tanah itu ya? Iya, Di dalam ya, Mas. karena talas ini kan umbinya kan. Nanti kalau jaraknya terlalu mepet, terlalu berdekatan, nah ini bisa berpengaruh pada ukuran atau bobot dari umbi itu, Mas. Oh, pengaruh ya, Mas? Sangat pengaruh. Oh. Pantes Mas barep kayak endek loh. Dempet-dempet karo denayu kuwi makane. Kisah Den kecil kan dipeti karo iya. nyonya wale. Makane kan yo bantet ngono jadi terus. Iya kaya ngene iki Mas ki ternyata ora cuma talas. Iki lho wong. Oh ngono ya. Jadi ada jarak di antara ini loh. di antara Ternyata kita. jarak di antara kita itu juga ada manfaatnya. Benar. Ada pengaruhnya gitu. Kalau di talas itu ya memang sangat berpengaruh. Berarti harus nunggu 7 bulan baru Ya. tanam. Terus selama 7 bulan perawatannya apa Mas? Nah, perawatannya dari kalau talas itu mulai sebelum tanam gitu ya, sebelum tanam talas itu kan harus di rotari ya, dijajak biar tanahnya gembur. Karena talas ini kan kalau gembur tanahnya juga bagus gitu. Nah, terus bisa nanti kasih pupuk kandang sebelum tanam. Ya, gitu. Ayam atau ruminan, Mas? Ya, ayam Enggak sih. bisa, tapi harus fermentasi gitu. Oh, Ini fermentasi produksi dulu. sendiri Mas? Apa nih ini? Pupuknya. Oke, wah beli. Oh bukan sih jual sistemen ya gawe pupuk barang ya. Ayamnya cuma berapa? Oh nggak iya. cukup. Nah itu nanti dikasih pupuk kandang ya, harus fermentasi dulu. Karena kalau pupuk kandangnya tidak matang, itu nanti bisa pengaruh ke tanaman juga. Gitu. Tanamannya panas, terus bisa layu, bisa gitu. Nah nanti setelah ditaburi pupuk kandang, terus nanti diolah sedikit lagi. Tanahnya udah gembur aja itu sudah cukup. Nah nanti kemudian baru dikasih jarak gitu, diukur jarak gitu, jarak tanam, kemudian baru ditanam gitu. Nah nanti ditanam. Nah setelah itu nanti untuk pemupukan talas ini ada 2. Oke. Juga ada kocor dan tabur gitu. Kocor tuh cair. Cair ya. Dicairin dulu terus baru dikasih ke tanaman. Nah, untuk pemupukan ini pemupukan pertama itu 2 minggu setelah tanam. Oke. 2 minggu setelah tanam kita karena awal untuk 2 bulan pertama itu pemupukan kita fokus ke N dan P. Oh, N dan P. Ya, Apa itu, Mas? nitrogen dan Fosfor. Oh. Fosfat. Iya, salah. Fosfat. Iya. Nah, kita Masa fokus ke pinter situ. iki. Kita mau membesarkan batang terlebih dahulu gitu. Baru nanti 2 bulan ke atas nanti kita fokus ke P dan K, terutama K-nya gitu. Karena kita ingin membentuk umbi, maka harus memperbanyak K. Nah tadi pemupukan kan mulai 2 minggu setelah tanam. Nah, kalau nanti pupuknya pupuk cair kita kocorkan, nah itu setiap 2 minggu sekali. Gitu. Rutin ya. Ya rutin 2 minggu sekali. Nanti sampai 2 bulan itu perbanyak N sama P-nya. Gitu. Nanti 2 bulan ke atas baru P dan K. ya P dan K itu. Nah itu kalau kocor. Nah kalau
mau menggunakan cara tabur juga bisa gitu. Cara tabur nanti di tengah-tengah atau di sela-sela tanamannya gitu. Nah itu kalau tabur itu sebulan sekali bisa gitu. Pakai pupuk kandang itu mas atau pupuk apa lagi mas? Pupuk ya itu tadi NPK kan. Oh, NPK semua ya, itu. NPK ya pupuk NPK. Nah pupuk kandang bisa nanti di tengah-tengah masa tanam nanti di sebar di sela-sela tanamannya di antara tanaman gitu. Nah, itu selain pemupukan perawatan lainnya itu juga gulma. Suket. Oh, suket ya Allah pasane kok angel men gulma jange dhewe arep ngerti ya Mas. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan karena apalagi musim hujan, Pak. Musim hujan rumputnya ini tumbuh dengan cepat. Maka kita perlu mengantisipasinya. Entah itu nanti dengan cara menyemprot rumput, gulma gitu, atau kita dengan cara manual gitu. Cabuti mas. Cabuti ya, ngaret, Telaten ya. harus telaten gitu. Nah kemudian pada mulai umur 2 bulan itu sudah mulai muncul anakan seperti ini. Oh. 2 bulan udah muncul mas. Tumbuh. Kurang dari 2 bulan sebenarnya sudah mulai muncul. Ya sekitar mungkin 1,5 bulan itu udah mulai banyak muncul anakan. Lah dalam satu pohon ini anaknya berapa? Anakannya bisa 4 sampai 5. Wih, aku yo beranak pinak yo. Kelinci ya, Dek. Oh, iya. Sekali mana langsung banyak. Heeh. Bahkan anaknya ini udah muncul anak lagi. Walah kayak gini halilintar kayak anaknya kayak yo. Langsung jadi nenek. Punya cucu wis. Anaknya wis dua anak ini. Anak SD anak. Jadi anakan ini perlu dihilangkan pada usia 2 sampai 3 bulan ini udah mulai dihilangkan. Dihilangkan. Iya. Kenapa Mas? Iya, eman banget dihilangkan yo. Hilangan itu maksudnya diambil terus dibuang atau digimanain mas anaknya ini? Nah, anakannya ini diambil untuk memisahkan dari indukannya. Ini nanti anaknya bisa ditanam lagi. Walah yo kira dihilangkan iku Mas tandur meneh. Heeh. Walah. Atau bisa dijual lagi gitu bisa. Iya. Anaknya bisa dijual. Duit. Sawet papat misalkan 5, turah siji papat to. Misal sijine piro Mas? Sijine itu ya 1.000. 1000, misal 1000 jalane 100. Wah ya Allah kena go facial iku, kena go perawatan ya aku. Walah ya. Anaknya bisa dijual lagi gitu. Nah, anaknya itu emang perlu ya, apa ya diambil lah istilahnya, Oh, iya. bukan dihilangkan. Iya kepancen dihilangkan Cak. Ya anaknya harus diambil karena kita kan ingin umbinya besar gitu. Umbi dari indukannya besar, maka anaknya perlu diambil karena kalau tidak diambil kita mupuk itu istilahnya apa ya percuma gitu. Anaknya menyerap ininya Ya, itu ya. anaknya ini menyerap nutrisi dari indukannya gitu. Gitu. Jadi nutrisi dari indukannya kurang, maka perlu gitu, sangat perlu untuk diambil anaknya supaya indukannya nanti bisa besar, ya umbinya juga bisa besar seperti itu. Oh, gitu. Pengaruh ya ternyata. Nah, Ya, kalau misalkan tadi kan 2 bulan udah keluar anak ya mas. ya. Kalau jalan 4 bulan, 6 bulan dan sampai panen itu juga keluar anaknya lagi gak Ya, mas? keluar. Jadi Oh. anak itu akan keluar terus gitu. Anak keluar terus dan maka harus dihilangkan. Anaknya harus diambil terus seperti itu agar tidak mengganggu induknya tadi gitu. Karena kalau ya tadi kalau enggak ya ini besar wis sampai segini ya, Pak. Iya. Itu anaknya mas. Ini anakan ini. Anakan kok bisa besar hampir sama kayak induknya. Gitu berarti kan nutrisi yang terserap kan banyak gitu ya. Maka harus diambil gitu supaya tidak mengganggu tumbuh kembang dari induk gitu. Oh iya mas. Ini tuh namanya kan tadi Pratama ya mas. Ini kalau Pratama itu masih ada tingkatannya atau emang Pratama itu satu aja ini mas? Ini? Ya, nah itu Pratama itu ada 3. Oh. Ada 3. Ada Pratama 1, Pratama 2, dan Pratama 3 gitu. Nah, ini ada bedanya semua gitu. Pratama 1 itu warnanya ini Pratama 2 kan. Iya. Jadi bedanya kalau Pratama 1 itu warnanya sama-sama hijau.
bawahnya semua putih. Cuma kalau Pratama 2 itu ada apa ya ini? Ada ungunya sedikit ya mas. Sedikit. Semu ungu ini Pratama 2. Kalau Pratama 3 itu full ungu. Full. Jadi semua ungu gitu mas. Iya, ungu semua. Ya kayak terong ya. Nah ini kalau Pratama 3 lagi ungu, terus umbinya itu juga berbeda. Beda. Iya. Oh, bedanya apa mas? Nah bedanya kalau tadi mulai Pratama 3 kan ungu atau enggak ya. Kalau umbinya itu memang putih tapi ada ungu-ungunya dikit. Dalamnya ada ungu semu ungu. Nah kalau Pratama 2 itu bentuknya bulat. Nah sama kayak Pratama 3 tadi juga bulat gitu. Tapi yang membedakan Pratama 2 adalah putih. Warna umbinya gitu. Nah sedangkan Pratama 1 itu umbinya agak memanjang gitu. Warnanya? Warnanya putih juga. Sama putih. Pratama 1 warnanya putih gitu. Nah untuk bobotnya juga macam-macam gitu. Untuk Pratama 2 sendiri ini bobotnya bisa sampai 6 kilo maksimal 6 kilo. Nah, kemudian kalau Pratama 3 itu nggak sampai 6 kilo di bawahnya itu mungkin 5,3 atau sampai 4 kilo aja itu maksimal gitu. Nah sedangkan Pratama 1 ini bisa sampai 8 sampai 10 kilo itu kalau maksimal gitu. Cuma jangka waktunya lebih lama dikit gitu. Tadi kan Pratama 2 itu berapa bulan nanti? 7 sampai 8 7 ya. sampai 8 itu baru bisa panen. Nah kalau Pratama 1 ini lebih dari 8 bulan, bisa sampai 9 bulan baru bisa dipanen. Gitu. Mas kalau rasa taro itu kan dari talas ya? Rasa taro ya. Iya kan? Bisa. Nah, tapi kok warnanya ungu? Berarti itu Pratama 3. Tapi kan katanya ada putihnya. Berarti kalau talas itu rasa taro itu berarti ada Ya. warna ungunya ya nggak semuanya talas ya. Ya ada. Kalau ungu kan cuma warnanya aja. Kalau rasa itu kan ya bisa. Iya. Oh nggak ada mikirkan taro kan dari talas. Iya kan? Katanya warnanya putih, tapi aku minum warnanya ungu. Ya itu kan juga mungkin ada campuran zat-zat lain yang nggak tahu kan mungkin kita. ya. Sama aja chef. Semangatnya. Terus ya Mas, tadi kan gulma suket, suket. Nah itu selain itu tantangan apa sih Mas yang Mas hadapi yang sulit apa sih sampai Mas bisa bangkit sampai sekarang gitu loh Mas Igo? Coba tantangannya apa? Kalau tantangan sekarang karena musim hujan, ini masih apa ya masih Pancaroba. Pancaroba. Ini ada penyakit ini ditemukan ya masih nganu sih ini masih apa ya istilahnya belum bisa dipastikan itu kayak layu gitu. Layu daunnya atau layu ya, semuanya Mas? Layu semuanya sampai batang-batangnya layu gitu. Itu ya ditemukan di beberapa tempat saya juga kena gitu. Nah itu salah satu tantangannya apalagi ini musim ya tadi pancaroba hujan juga hujan kita harus kasih obat jamur juga gitu. Nah obat jamur ini bisa dikasihkan pada saat kita melakukan pemupukan ya bisa dicampur gitu untuk mengantisipasi itu juga. Nah kemudian pada waktu melakukan pemupukan tadi pada musim hujan ini kan kita kasih N nitrogen kan banyak ya bisa dari urea gitu kan. Nah ureanya tidak perlu banyak gitu. Karena hujan kan udah mengandung nitrogen gitu. Oh iya dari alam ya. Ya dari alam udah dikasih nitrogen. Nanti kalau kebanyakan nanti itu juga berpengaruh ke tanaman mati tanamannya gitu. Oh ya Mas, kayak mesti kan misalkan nandur kan ono sesuatu yang membandel ngono lho. Aku udah kerak mo. Kue, kamu Mas Barep kue bandel temen. Apa kayak contoh ular kayak hama ada nggak sih Mas? Ada. Ada.
pasti setiap tanaman yang kita tanam itu pasti ada hamane. Nek nggak ada hamane, aku gelem nandur Pak. Iya aku ya gelem iku sing penak-penak wae ya. Nah, ada jadi talas itu ada beberapa hamane. Yang pertama itu sama uret itu. Uret ya. Urat itu yang ini Mas di dalam tubuh itu ada hijau-hijaunya itu urat. Urat. Tolong. Bakso urat. Wah, beda itu Mas. Uret tuh ya ulat di dalam tanah, warnanya putih itu. Biasa kalau nganu itu loh, biasa ditemukan di pohon-pohon bekas, pohon-pohon jati, pohon-pohon ya tebangan itu kan banyak uret namanya itu. Oh iya, Mas, urat itu enggak ya sama kayak cacing tanah itu Mas. Kan katanya urat kan cacing putih tadi ya yang di tanah. Ya. Itu sama kayak cacing tanah yang biasa itu enggak, Mas? Beda itu Kan? ya, uret itu lebih besar itu. Lebih besar. Nah, itu makanya umbi. Nah, makanya perlu dihilangkan supaya tidak mengganggu tumbuh kembang dari umbi gitu. Nah, jadi uret ini kan karena tumbuh di dalam tanah, dia kan makan umbi. Nanti kalau tahunya kan pas udah panen gitu. Nanti cirinya itu bocel-bocel gitu. Bocel itu apa ya? Bolong-bolong keroak gitu umbine. Nah, itu kan umbi yang dimakan uret gitu. Umbinya jadi jelek gitu. Maka perlu ditangani gitu. Harus diobati. Nah, terus hamane ada belalang. Ya Allah, walang barang beling banget. Nyerang ya, Belalang. batang apa? Belalang itu nyerangnya daun gitu. Kayak ular ya, Mas? Ular daun itu ya? Ya kayak ular daun gitu. Tapi belalang masih ya bisa kita kendalikan, masih bisa kita atasi. Nah, sama tadi ada ulet itu tadi. Uletnya warna hijau, warna coklat. Nah, itu yang di dalam. Jadi di dalam sini gitu, di dalam apa namanya? Batang. Ya batang daun gitu. Nah, itu perlu disemprot juga gitu agar tidak merusakkan daun gitu karena berpengaruh di hasil nanti. Oh, walaupun daun tapi ngaruh ke umbinya itu ya Mas? Iya, karena besar kecil umbi kan juga dipengaruhi dari daun. Semakin lebar daun, nanti umbi yang dihasilkan juga akan semakin besar seperti itu. Oh, gitu. Berarti indikatornya itu Mas dari daun ya, Mas? Ya daunnya banyak gitu. Itu sangat berpengaruh nanti. Ya no, ular no walang jal ya. Tantangannya iki macem-macem loh iki Mas. Oh iya Mas, nah, tantangan dari pasar tuh ada gak Mas? Nah, pasti selalu ada. Yang namanya pasar. Kalau kita bicara pasar kan kita bicara mengenai harga dari komoditi. Nah, harga di pasar itu kan selalu berubah-ubah fluktuatif. Tapi kalau talas ya bisa dikatakan sejauh ini stabil seperti itu. Artinya naiknya tidak terlalu jauh, turunnya tidak terlalu jauh seperti itu. Nah, menyikapi harga yang fluktuatif ini kita harus menyikapi sendiri seperti itu. Nah, kita tanam talas ini, kita tanam talas. Kemudian kalau udah tumbuh anakan, kita pindah anakan seperti itu. Nanti ada anakan lagi, kita cari lahan baru lagi. Jadi gimana caranya? Nanti setiap bulan kita bisa panen talas ini seperti itu. Jadi nanti harganya di saat harga stabil, harga bagus gitu, kita bisa jual ke pasar, kita bisa kasih ke pengepul seperti itu. Kalau harganya kurang, nanti kita bisa olah sendiri seperti itu untuk meningkatkan nilai jual. Nah, seperti itu. Tapi kan tadi kan Masnya bilang nih, Mas Iko bilang awalnya tuh dari pasar kan. Kayak tuh di pasar kayak harganya kok semene kan enandur dhewe piye. Langsung latihan ning sosmed kan, ning YouTube kayak buka YouTube ketemu tanggane. Nah, saiki dodolan nih kan di pasar. Memanfaatkan media sosial meneh ora? Iya, pasti. Jelas. Kan versi temen iki seneng aku ndelok iki. Gimana itu Mas jualannya gimana itu? Ya, jadi ya zaman sekarang ya, zaman udah maju, kita udah menggunakan sosmed, pasti menggunakan teknologi, termasuk kita juga dalam menjual produk kita. Ini produk pertama istilahnya, anakan produk pertama kita jual di marketplace di Facebook seperti itu. Untuk sementara di Facebook, kemudian nanti
seiring waktu kita juga akan menambah sosmed yang lain juga nanti, misal Shopee gitu, Tokopedia dan lain-lain gitu. Jadi nanti kita bisa kirim barang, kirim produk itu tidak hanya di lokal saja atau di sekitar sini saja, tapi kita bisa keluar daerah seperti itu. Sampai mana nih kira-kira ini Mas Vigo iki? Talasnya kita ada ya sudah sampai Purbalingga, kita ada ya Sleman juga banyak gini di sekitar sini seperti itu, dan kita sasarannya memang untuk ke luar daerah seperti itu. Purbalingga lho wong ngapak lho wis doyan tales kok wis kok Pemalang dibae kayak wong ngapak-ngapak kok tak kenal Tapi tales. Mas, untuk distribusi kayak gitu kan Jawa ya Mas, Jawa atau mungkin ada di luar Jawa atau malah luar Negeri. ada gak sih Mas? Ada. Ada, Mas. Ini kan Sleman kan juga ada ekspor. Ekspor kan bisa sampai luar negeri. Heeh. Main-main kowe. Mas Vigo lho keren lho iki. Wis tekan luar negeri lho. Wong luar ndi sing mangan tales lho. Jauh. Denayu toh? Denayu. Luar nalar nek aku Denayu luar kan nalar. dari desa iki saka nyonya lah. Sobone ning luar negeri yo padha tawas. Talas kan saka desa, diopeni karo Mas Vigo. Sobone luar negeri, malah Mas Vigo durung luar negeri. Oh iya, tales sing dhisik ya, Ah, saya dhisik ya, luar negeri oh iya. Ternyata bisa sampai ke mancanegara, padahal ya awalnya kan dari pangan lokal seperti itu bisa kita Oh kembangkan. iya Mas, tapi mungkin dari sosmed terus relasi-relasi Mas Vigo terkait penjual talas itu ada circle gak Mas? Ibaratnya kayak ada komunitasnya gak Mas untuk mengembangkan atau mungkin mempertahankan harga stabil itu? Jelas toh. Pasti ada gitu. Jadi di Facebook sendiri pun banyak gitu komunitas talas gitu. Tapi karena memang untuk saat ini jumlah petani talas itu belum masih minim gitu, masih terlalu banyak. Maka itu juga jadi salah satu alasan saya mengapa saya memilih komoditas talas ini untuk dikembangkan, karena tani yang menanam itu masih sedikit, kemudian peluang pasarnya terbuka lebar gitu. Jadi kita jual lewat sendiri, kemudian bisa yaitu tadi bisa lewat komunitas juga, ada komunitasnya juga antar sesama petani dan juga pengepul talas seperti itu. Kita bisa saling terkoneksi satu sama lain, makanya kita semisal kalau dari luar daerah membutuhkan barang maka kita bisa menyuplai seperti itu, artinya ada timbal balik seperti itu melalui komunitas itu. Saling menutupi ya Mas, misal sini butuh barang kita bisa melengkapi. Relasi itu ya Mas. Ya, itu juga pentingnya relasi. Positif wi relasine lingkaran setan wi. Mas Barep kayak astagfirullahaladzim ya Allah, Ada- dosa banget ya Pada Allah. sepolos ini, sesoleh ini dikatakan lingkaran setan. Oh iya kayak Dina iki pengen kayak Mas Vigo iki lho kayak kaya raya kayak kan mestine. Kayak nandel Bisnisnya tuh tawas wis udah tekan pria mancan mapan gara. tuh, udah. Wis dadi pria mapan, pria matang ngono lho. Dina yo yo pengen. Nek Mas Barep jadi pria mapan ya Iya. ketekron. Iya, iya. Soalnya ya saking Mapan turu wi. Ya. Nah, tapi Dina yo kira duwe modal wi. Piye Mas iki? Aku pengen usaha tapi ora duwe modal. Modal iki iman dan takwa Mas. Piye Mas? Ya aku ya pengen membuat usaha seperti itu loh. Modalnya piye kok Mas? Ya modalnya tanam talas ini mudah, modal itu sebenarnya nggak butuh banyak gitu. Jadi dalam luasan 1.000 itu kalau dihitung ya kurang lebih 5 juta gitu. 5 juta ya se-iPhone nyong piye ya Allah kan. Bae dan HP Nah ya nyong dodol iki ngono talas ya, nandol talas ya wis tak didol maneh Mas Mas. Barep berapa po? Mesti kayak HP-nya didol kayak. Iya lah. Ya 5 Daripada juta ayo, ya Gur. Allah oleh Anu mijeti iPhone HP. pira ya. Dan ayo mijeti iki lho, Talas saya mau mesti duit oleh duit Ah. cuan ngono ya. 5 juta oh Mas. Ya 5 Dapat juta. apa itu? Apa aja? Include apa aja? Spesifikasinya. 5 juta itu sudah termasuk nanti sewa lahan, kemudian pembelian bibit, terus kemudian nanti pupuknya tadi ada NPK, terus kemudian obat uret, obat ular gitu juga. Nah nanti dalam pertengahan
itu kan bibitnya udah mulai muncul nih. Iya. Nah itu kan bisa kita jual lagi gitu. Nambah permodalan itu ya. Ya nambah permodalan lagi Bisa gitu. ngembangin lagi usahanya malah. Ya betul. Nanti dari anakan ini yang kita jual kita bisa nambah modal lagi gitu. Dan juga saya alhamdulillah dapat PWMP. NPWP apa? Apa Mas? PWDW. Apa tuh? Seneng iki ngarang-ngarang aduh nemen kae lho apa Mas? PWMP apa itu? Ini kosakata baru iki Mas. Apa iku Mas PWMP? PWMP itu program dari Kementerian Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian. Berarti khusus buat anak muda iki. Lagi sing setengah tua iki piye Mas iki? Sekolah ya Mas. Kok iso Mas dapat PWMP? Jadi kita dapat permodalan dari kementerian gitu untuk mengembangkan talas ini. Jadi dari permodalan itu kita bisa mengembangkan dengan lebih talas ini. Jadi untuk saat ini kan saya ya alhamdulillah kemarin termasuk yang baru tanam kemarin luasan lahannya adalah 5.500 meter persegi. Nah itu sudah termasuk dari bantuan program PWMP itu tadi gitu. Nah PWMP ini kan ditujukan untuk anak-anak muda ya, untuk berwirausaha, untuk berbudidaya atau apapun itu untuk mengembangkan usahanya gitu. Jadi kita ada bantuan permodalannya. Syaratnya apa ini Den Ayu tak catet iki piye Mas men dapat PWMP ki syaratnya piye? Nek koyo Mas Barep ya kudune iso rak di Mas. Ayo ora muda kuwi Mas ketuwon. Syaratnya Mas. punya usaha. La ilaha illallah usahane opo iki ya apa Mas? Jadi ini Kopine rebahan lho iki. 5 juta kan iso dadi usaha. Skala 1000 meter. Ya tol iPhone sik kayaknya. Oh punya usaha ki harus punya usaha sik mikir sik usahane. Terus sing keloro. Tuh si keloro apa ya Mak ya? Tapi ya toh. Oh ya Mas. Iseno kudune Masih muda. Isenom ki mau punya usaha, terus isenom, terus punya komitmen, intinya punya komitmen bahwa usaha ini usaha yang berjalan, usaha yang berkelanjutan. Nah nanti baru dapat permodalan seperti itu. Nah, itu permodalannya cuma-cuma atau kita ngembalikan juga, Mas? Nah, permodalannya itu cuma-cuma. Jadi itu hibah, dana hibah. Kita dikasih nih. Wah. Jadi kita nggak usah kembaliin, Mas? Nggak usah. Waduh, baik banget. Enak memang ya. Ini Dan tak kasih uang 35 juta. Harus sampai lagi. Kembangin. Seikhlasnya Mas Barep kembali lah usaha nih. dekat nih Dan Ayu lah. Ya aku ya ikhlas nih mau naik ya. PWMP kan dari Kementerian Pertanian ya Mas yo. Nah, berarti yang dapat berarti ya anak-anaknya Kementan doang dong. Iya gak sih? Kayak instansi-instansi yang terkait sama Kementan ya. Dan? Iya gak sih Mas? Ya, jadi kalau PWMP di lingkup Kementerian Pertanian ini yang dapat itu alumni dari Polbangtan. Oh, Polbangtan lagi. Again Polbangtan, selalu Polbangtan loh. Ini memang sangat amat keren loh. gebrakannya tuh ada. Berarti harus buat alumni Mas. Mahasiswa gitu. Mahasiswa Yang punya usaha. juga dapat. Itu ada program lagi, program tersendiri juga sama namanya PWMP gitu. Wow. Sangat menyokong usahanya dari mahasiswa alumni dari Polbangtan Yoma ya keren ya. Tapi ada batasan usianya nggak sih Mas? Kan tadi kan menyinggung muda-muda Ya. ya. Batasan usia. Kalau yang saya tahu yang penting ya alumni Polbangtan gitu. Kalau batasan usianya berapa ya Mbak ya? Nanti kita tahu ya Mbak ya. Iya, nanti tak dulu nih gue gesek ya. Kayaknya misal masih sawang-sawangan nih kados Mas Vigo, Mas Barep ini kayaknya layak ya Mas? Masih layak Kalau masih Dan Ayu layak. kayaknya udah wah ini terlalu Lakukan nih ya aku. frontal kalau diterima ini. Walah, buat mahasiswa alumni Polbangtan Yoma iki sainto iki PWMP. Sesok engko anake Mas Vigo putune ya kuliah ning Polbangtan kabeh. Jadi ke wirausaha Iya. disokong dana sokong PWMP. Tuh. Jadi dapat PWMP dari kapan Mas? BTW Busway. Dapat PWMP ini di bulan Agustus.
3 bulan yang lalu. 3 Wow. bulan baru. Wow, masih baru loh. Stres loh ini. Terus suntikan permodalan PWMP itu dialokasikan di mana aja Mas sama Mas Iku? Mas? Nah, untuk saya pribadi suntikan permodalan PWMP ini yang pasti bibit. Ya bibit dengan karena kita mau tanam talas kalau nggak ada bibitnya ya gimana? Nah, kita beli bibit terlebih dahulu. Kemudian juga sewa lahan tadi sewa lahan karena nek sawah ora jembar-jembar ya kudu nyewa. Iya, ya. Harus sewa dulu. Nah, kita tapi kalau dana PWMP itu belum boleh sih kalau untuknya. Ini nyewa tuh pribadi, pakai dana pribadi di luar dari PWMP seperti itu. Jadi kita nyewa, kemudian kita alokasikan kalau khusus dana PWMP-nya kita alokasikan ke bibit. Nah, kemudian kita ke pupuk tadi, pupuknya kan butuh banyak kalau kita nanamnya banyak. Terus obat-obatan juga, termasuk obat rumput tadi, obat buat hama uret, ulet, kemudian belalang juga kayak gitu. Nah, pupuk itu udah termasuk tadi NPK, pupuk kandang, kemudian saprodi juga kita alihkan ke saprodi karena pasti dalam usaha tani, dalam berbudidaya kita kan butuh alat-alat ya. Nah, kita butuh semprotan, kita butuh pompa, selang dan lain sebagainya. Nah, kita arahkan ke situ gitu. Nah, ini seleksinya apa aja, Mas? Aku yo pengen iki daftar iki. Nah, seleksinya tuh ada kalau kemarin itu ada tahap yang pertama ada tahap administrasi. Administrasi jelas karena administrasi ini harus terpenuhi dulu. Ya, ada kita ngirim buat proposal nih. Oh, alah. Ya, kita buat proposal, buat pengajuan. Kayak bisnis plan gitu ya Mas? Ya, tuh bisnis plan kita usahanya seperti apa, kemudian dana yang kita butuhkan tuh berapa, alokasi dananya nanti seperti apa. Nah, kita buat proposal, kita lengkapi administrasi, kemudian tahap kedua adalah tahap wawancara. Gitu. Jadi susah nggak sih Mas wawancaranya kayak piye sepil-sepil? Aman nggak sih Mas? Atau kayak rasanya di ruang sidang gitu? Iya. ya wawancaranya santai, kita ya pertanyaan seputar kita tuh mau apa toh besok, kita mau usaha apa, usahanya itu seperti apa, terus nanti rencana pengembangannya seperti apa, kemudian prospeknya seperti apa di pasar dan lain sebagainya. Itu pertanyaan seputar wawancara gitu, wawancara. Jadi bahwa pihak penguji itu ingin memastikan bahwa kita tuh benar-benar punya usaha, kita benar-benar usaha kita tuh bisa dikembangkan seperti itu, bahwa usaha kita tuh bagus dan layak gitu untuk dilanjutkan seperti itu. Keren. Nah, ini seleksinya itu berarti yang daftar langsung dapat atau ada yang nggak kepilih juga nggak dapet PWMP? Nah, ada yang nggak kepilih, namanya seleksi kan pasti ada yang Wah, kepilih dia dan ada dapat yang semuanya, ngono ya. Yang penting kita daftar aja, administrasi lengkap, udah yang terima gitu ya deh. Oh. Wawancara dan lain-lain itu kayak ya wes lah. Iya ya, Gitu aja. Yang penting kan kalian udah memenuhi kriteria. Ya, betul. Ya tadi makanya ada wawancara juga sebagai seleksi gitu, bahwa usaha ini bagus, usaha ini layak untuk dijalankan, maka yang layak ini nanti terpilih gitu. Setelah terpilih, nah nanti baru dana turun gitu. Nah, habis cair ini apakah ada monitoring apa ya, pembinaan ya? Masa dijorke wae bercair saya seneng ya. Pasti ada. Tuh ada. Dari Polbangtan, jadi setelah terpilih itu kita mendapatkan pembimbing gitu, pembimbing internal istilahnya gitu, pembimbing internal dari PWMP yang istilahnya selalu memonitoring kita gimana perkembangan usaha kita. Kemudian juga ada MONEF gitu. Monef tuh Mas. Monitoring dan Evaluasi, pinter itu. Kita jadi dari pembimbing kita berkunjung langsung ke usaha kita gitu, untuk melihat seperti apa usaha kita, seperti apa perkembangannya. Kemudian dari pembimbing eksternal itu kan pasti banyak masukan, usaha ini harus gini nanti umumnya seperti apa. Jadi kita juga banyak diskusi juga dengan pembimbing internal kita mengenai
bagaimana cara kita memajukan usaha kita seperti itu. Gitu. Keren ya, Vin. Awasi ngono lho Mas, ono monitori evaluasi. Jadi enggak semena-mena dana ayu. Waduh, dapat 35 juta, beli iPhone 17 lah daripada sisa dananya. Den Ayu meneh, Emang itu hobinya dana ayu. Ada barang apa dikit langsung gatal, uangnya pengen diambil. Iya, Mas seneng emang enggak tahu ngono lho. Ya, jadi memang ya kita harus banyak juga. Ya kita juga harus inisiatif juga buat tanya-tanya, harus aktif berdiskusi juga dengan dosen pembimbing kita. Karena pembimbing kita nanti yang akan mengarahkan juga nanti lebih baik kemana arahan produk dan pasarnya kemana seperti itu. Jadi bisa menjadi mentor juga ya, Mas. Enggak cuma membimbing di internalnya manajemennya Mas Vigo aja, tapi bisa menjadi tonggak mentornya juga. Ya, betul sekali. Ya aku mau ini nih tanya tips and trick loh. Iki penonton Boleh. ki mesti kepo piye loh men entuk PWMP men tembus ngono loh Mas. Langsung kasih tips and trick loh Mas. Boleh ya, bagi teman-teman atau para alumni yang ingin dapat PWMP, yang pertama kalian harus punya usaha, apapun usahanya, jangan takut untuk memulai. Nah, ketika kalian teman-teman sudah punya usaha, silakan diajukan. Nah, buat proposal sebaik mungkin, sebagus mungkin, cari prospek pasar yang jelas, nanti bisa dibuatkan proposal bisnis plan yang bagus, kemudian diajukan untuk PWMP. Insya Allah dapat. Yeah. Jangan lupa sama berdoa ya. Betul, jangan lupa itu. Pokok itu doa dan ikhtiar. Itu Mas. Tapi kayak dari tadi kan kita udah sepil PWMP, cara budidaya ngono ya. Pemasaran ya, Den. Cina iki pengen ning kebun nih. Iya sih, Mas. Boleh, ayo. Ayo kita. Kayak penasaran kalau di lapangan itu nanamnya tuh miring atau berdiri tegak siabrak atau gimana itu loh. Mirengnya Mas Barat ini. Iya. Boleh, nanti kita bisa ke lahan, kita lihat. Oh, talas ki koyo apa toh? Seperti apa? Talas kayak apa sih? Jujur nggak tahu loh, beneran loh ini. Maklum manusia kota. Yuk, Berarti langsung aja kan, Mas. Boleh, ayo, Jalan aja ya, Mas. ayo, oh jalan Mas. bidadari kon jalan, Cok. Ayo. Lepas di sana kok, Den. Baru bareng-bareng, Mas. Ternyata Mas, ulang tahun ki cuma nambah umur, sisanya tetep wae ning lahan iki, Mas. Loh, memang wajib ini yo ngene to, Den. Ya iya iki Den ayo ora ulang tahun. Aduh duh Mas piye iki Mas ya Allah. Dah. Kan tipe ning isor, Den. Jadi ini Mas ya ampun. Look at this. Ternyata ini wet tales itu ya. Oh, yang ini yang kita omongin itu ini yang kita hibahin dari tadi. Oh, ini luas banget Mas ya ampun, ini surga ya ini ya. Oke Mas hitung 1000 jauh piro. Oh iya 5.000 oke jauh. Ya Allah Mas. Ki anake tok, Den. Iki anake ya. Ya Allah. Ini nanam sendiri ini Mas. Nanam sendiri. Jos dispora Mas, nanam sendiri loh iki loh. Aneh, sangar. Oke. Fisik terus Wet gedang. Iki tales iki Mas ya. Dari sini sampai ujung sana, dari sana sampai ujung sana Mas, itu tales semua. Talas. Wow. Kita tuh harus. memandang. Oh ya, pemuda ini harus ngene loh Mas, jos di sini. Yo loh. kayak Mas baru pikir Den. Seneng busuk ning sawah. Nah, ini kan imut-imut ya kayak Denayu ya. Lah iki sing misal sing wis gede iki ning ndi Mas iki Mas? Oh, yang gede ini kan baru tanam ya. Jadi ini baru seminggu, Mas. Oh, belum ada ini. Belum ada. Ini baru 2 hari makanya. Oh, 2 hari. hari. Kalau yang besar-besar di lahan satu nih. Oh. Masya Allah, iki lho wis adoh nemen lah engko sing Yo. sijine apa ora ning ndi kuwi ning Semarang Mas. Adoh ya Allah. Ini mau lihat nggak yang udah besarnya ini? Ini kan Boleh kita cek udah sama lihat cross check nggak, Mas? babynya. Boleh banget. Ayo, jalan lagi, Den. Iya, iya. Ini kita kemana? Ke sana, ke sana. Muter sek tawaf. Deket mana, Mas? Tawaf. Oh, boleh keliling. Ya, tawaf sek ya.
Ya. Mas Barat, di mana kamu? Ya ampun, kayak aku ditinggal sendirian ini ya Allah, Jan. Iki lho Mas, masa jare aku dingin kayak ngene. Ayu nek sepiro balas chatnya kok ora kira-kira aja. Padahal lo adek iki lho, Den Ayu iki lho lagi ning lahan. Oh iki ora koper iki balas chat piye iki. Aduh. Pesan tersurat wae, Den. Heeh. Iki sing jenenge apa Mas iki? Iki mau Talus iki. Lah iya, Lah kok kaya godhong gedang ya, gede nemen ya. Makane Iki iki yo. semene, lah kok gede nemen semene Iki nek iki. hitung sasi ora during luwih Den Ayu ya. Ayo, iki piro ke 1,5 senti iki Mas. Iki ndek iki Mas Vigo ya Allah. Iki Den Ayu. Mas Barep wis ketemu. Mas Vigone iki ya Allah malah dhewe. Kesingsal iki, Den. Bebas liarkan iki nggih. Nang ndi ya? Nek dhewe kesuwen nang kene kok sayane dibabat kabeh iki nang dhewe iki. Mas Vigo. Lah ya iki masa dhewe dibebas liarkan ya ning kene ya. Piye iki Mas iki apa? Iki tales iki. Jenenge talas. Umur piro kok gede nemen iki? Umur 2,5 bulan. 2,5 bulan bisa semini. Pemula ya semini nek misalkan itu tang bulan. Nek bayi ora gek owek-owek wae iki. Ayo iki ya Iso Allah. ngadeg-dedeg iki lho. Nang tengah-tengah ora Suburnya. Ya Makane kuwi Mas. Den Ayu ora ketok mau ning kono Mas. Nah, iya mau aku kaya ngene lho iki lho kena kok iup-iup lho. Berarti ini yang umur 2,5 bulan ya Mas? Betul, ini yang umur 2,5 bulan. 2,5 bulan iki. Bisa segini. Iya. 1 meteran ya Mas kurang lebih 1 ya. meter lah, ya, kurang lebih segitu. Terus tilek-tilek iki lho Mas iki lho. Kan ini kan segmen apa cangkir tani yo. Cangkir tani kan ono biasa lah. Kasih paham. Kene Mas Vigo urung belajar iki kaya kisi-kisi iki urung belajar iki. Apa ini apa? Ya, Jadi iki. cangkir tani tuh Mas. Itu ada slogannya. Oh. Slogannya terus semboyan Den. Ya boy iku lah iku wis turun temurun kuwi. Yo, cepet-cepet ngomong. Mas jadi cangkir tani itu ada statement yang gini. Cangkir tani Berbincang, berpikir, pertanian. Gitu. Nah. Yo. Coba belajar dulu Mas. Belajar dulu yuk. Iya. 1, 2, 3. Cangkir tani berbincang, berpikir, pertanian. Tapi sebelum itu kondisi Iya. ini Mbak dikasih apa ya kesan dan pesan gue anak Tips and muda. trick bareng. Oh, tips and trick mau wis. Oh, iya, wis. Pesan dan kesan iki lho untuk membangun semangat anak muda iki, memotivasi benefit yo. loh. Oh. Iya, piye iku Mas Pak? Oke, buat semuanya, terutama buat generasi muda, ayo bertani. Jangan malu untuk bertani, karena pertanian itu menjanjikan. Selama manusia hidup, manusia pasti membutuhkan makanan. Maka sektor pertanian tidak akan ada habisnya dan akan terus maju dan akan terus berkembang. Jadi mari generasi muda, mari terjun ke dunia pertanian, mari kita galakkan, mari kita giatkan agar pertanian di Indonesia semakin maju. Wis keren. Yo, aja beti kotor lah intine yo Mas yo. Betul. Ojo gengsi, pokoknya jadi cah agriculture ki. Man gengsi yo ora. Agriculture ya saiki, kerene agriculture. Culture iki Makane kuwi. lho. Oh. Asik pokoknya pertanian. Betul. Poneh, lah ini sakmene wae dhewe. Sertifikate wae dhewe. Wah. Ora dan josis nyeni abis. Nah iki nih lho. Den, Langsung aja, sangkir udah. Makan wis latihan. Wis latihan langsung eksekusi. kompak ya Mas. ya. Oke. Siap. Oke. Ayo. Siji, loro, telu. Cangkir tani, berbincang, berpikir, pertanian. Wis keren.